Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Widya ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Masih semangat hari ini? Semangat, Bu. Wah, semangat sekali. Oke, Ibu akan tes semangat kalian hari ini. Kalau Ibu bilang semangat biologi, kalian jawab semangat cerdas dan berwawasan luas. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Oke. Bu. Semangat biologi, Semangat cerdas dan berwawasan luas. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat semuanya. Kita harus selalu semangat belajar ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, selain harus semangat belajar, kita juga harus selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga. Selain itu juga kita harus selalu mentaati protokol kesehatan. Apa itu ayo? Yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Serta menjaga lingkungan sekitar rumah kalian agar selalu tetap bersih dan terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya dimohon ketua kelas untuk memimpin jalannya pembelajaran pada pagi hari ini. Monggo ketua kelas. Doa dimulai. Amin. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin untuk berdoa. Semoga hari ini kita dilancarkan dalam menjalankan pembelajaran. Bisa menambah wawasan kita dan pemahaman kita semuanya. Amin. Selain itu diharapkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Oh ya, Ibu akan mengabsen kehadiran dulu ya. Di kelas ini apakah ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah jika masuk semuanya. 25 orang siswa ya di kelas ini? Oke, Bu. Ya. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi yang baru. Ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Sistem imun. Ya, benar sekali. Untuk hari ini ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Tidak tahu, Bu. Jadi, hari ini kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Berikut KD dan indikator. Jadi, dari pemaparan KD dan indikator tadi, submateri yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, macam-macam proses perkecambahan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, nanti kalian juga akan melakukan sebuah diskusi secara berkelompok mengenai tugas yang akan Ibu berikan dan melakukan sebuah presentasi tugas dari Ibu tersebut. Sudah paham kan? Paham, Bu. Alhamdulillah jika paham. Sekarang kita masuk pada submateri yang pertama ya, yaitu tentang pengertian, pertumbuhan, dan perkembangan pada makhluk hidup. Ada yang tahu nggak apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ayo, siapa yang mau jawab? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka. Proses pertambahan biomasa atau ukuran seperti berat, volume, atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversibel, tidak dapat balik ke kondisi semula. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik pada makhluk hidup tersebut. Contohnya, bertambahnya tinggi suatu tanaman ya, seperti pada gambar di samping ini. Nah, kalau perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka. Perkembangan tidak terbatas pada usia.
Ini berarti makhluk hidup akan terus berkembang seiring pertambahan usianya. Dalam perkembangan terdapat proses atau tahapan yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar itu, yaitu yang pertama, ada pembentukan tunas, adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan, yaitu munculnya tunas. Yang kedua, yaitu pertumbuhan vegetatif, adalah meliputi perubahan bentuk dan tingkat. Yang ketiga, yaitu pembungaan dan reproduksi, adalah terjadinya diferensiasi sel, histogenesis, organogenesis, dan gametogenesis, terbentuknya bunga. Nah, walaupun berbeda dari segi pengertian, namun kedua proses ini, pertumbuhan dan perkembangan, berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan. Dari saling terkait, proses pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal yang dari organisme itu sendiri dan eksternal dari lingkungan. Pengaruh faktor internal dan eksternal saling berinteraksi sehingga sulit untuk menemukan mana yang paling berpengaruh. Seperti yang kita tahu bahwa pada pertumbuhan, tumbuhan diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan atau endosperma. Perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini apa? Biji, Bu. Ya, benar. Ini adalah biji. Biji terdapat strukturnya. Ayo, siapa yang mau menjelaskan strukturnya biji? Oke, Ibu jelaskan. Struktur pada biji tersendiri adalah yang pertama testa, yaitu suatu selubung biji yang kuat berasal dari dinding bakal biji yang berfungsi sebagai kulit biji, plumula sebagai bakal daun, radikula bakal akar, epikotil sebagai sumbu embrio yang berada di atas kotiledon, hipokotil bagian sumbu embrio yang berada di bawah kotiledon, endosperma yaitu cadangan makanan yang terdapat pada yaitu jaringan yang menggiling embrio atau terdapat di dalam kotiledon. Kotiledon dan satu atau dua keping biji pada tanaman monokotil. Kotiledon mengalami modifikasi menjadi skutelum dan koleoptil. Skutelum berfungsi sebagai alat menyerap makanan yang terdapat di dalam endospermae, sedangkan koleoptil berfungsi melindungi plumula dan koleoptriza yang berfungsi melindungi radikula. Pada tanaman dikotil tidak terjadi modifikasi. Biji terbagi menjadi dua jenis, yaitu biji yang tak berendosperma atau biji eksalbumin. Contohnya biji bunga matahari, dan biji endospermam atau biji yang beralbumin. Contohnya biji jagung. Dan pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari pembelahan sel. Pembelahan secara mitosis menghasilkan sel anakan yang baru, pembesaran sel, pertambahan ukuran sel anak, dan diferensiasi sel, perubahan sel sehingga terbentuk organ-organ. Peristiwa diferensiasi menghasilkan perbedaan yang tampak pada makhluk pada struktur dan fungsinya masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut semakin kompleks. Auxanometer adalah suatu alat untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman yang terdiri atas sistem kontrol yang dilengkapi jarum penunjuk pada busur skala atau jarum yang dapat menggaris pada silinder pemutar. Selanjutnya kita masuk submateri yang kedua, yaitu tentang macam-macam proses perkecambahan. Perkecambahan biji merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman atau periode diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Perkecambahan meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis sebagai berikut.
yaitu 1. Imbibisi dan absorpsi, 2. Hidrasi jaringan, 3. Absorpsi oksigen, 4. Pengaktifan enzim dan pencernaan, 5. Transport molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio, 6. Peningkatan respirasi dan similasi, 7. Munculnya embrio. Perkecambahan dimulai dari penyerapan air oleh biji sehingga beratnya bertambah. Proses ini disebut dengan proses imbibisi. Pertambahan berat biji yang siap berkecambah pada kacang kira-kira 1,5 kali berat biji semula. Embrio menyekresikan hormon giberelin. Giberelin perangsang euleron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim, contohnya amilase dan protease. Masuknya air pada biji mengaktifkan enzim dan memungkinkan makanan cadangan seperti tepung dihidrolisis menjadi larutan yang sesuai dengan untuk ke titik tumbuh kecambah. Kecepatan perkecambahan dapat juga ditentukan oleh kecepatan menyampaikan makanan. Namun, harus Anda ingat, di samping faktor air dan makanan terdapat faktor lain yang dapat mengendalikan perkecambahan, yaitu faktor suhu dan persediaan oksigen. Berikut gambar perkecambahan ya. Pada tahap perkecambahan ialah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Ada 2 tipe perkecambahan. Perhatikan gambar di samping ya. Nah, yang pertama adalah perkecambahan hipogel. Yang kedua adalah perkecambahan epigel. Siapa yang bisa membedakan kedua perkecambahan tersebut? Yang membedakan kotiledon, Bu. Oke, terima kasih sudah mencoba menjawab ya. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi. Jadi yang membedakan keduanya bisa terlihat dari kotiledonnya ya. Jadi jika pada perkecambahan hipogel, kotiledon tetap berada di dalam tanah dan plumula terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil. Hal itu disebabkan pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak mengalami pemanjangan sama sekali, sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam tanah dengan tunas muda dan akar muncul dari dalam biji. Sedangkan pada perkecambahan epigel, kotiledon terangkat ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian hipokotil. Kotiledon muncul sebagai keping biji hijau, hipokotil berbentuk kait dan ujung plumula terletak di antara 2 keping biji. Tujuannya agar ujung plumula terlindungi dari kerusakan akibat abrasi tanah. Kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu tentu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah faktor internal atau faktor dalam. Faktor dalam atau internal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman meliputi faktor genetis dan fitohormon. Gen merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tanaman. Faktor ini sangat berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain faktor genetis, faktor internal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah zat pengatur tubuh yang disebut dengan fitohormon. Hormon pertumbuhan merupakan zat organik yang dihasilkan oleh jaringan tertentu dan diedarkan ke jaringan lainnya.
yang dalam jumlah sedikit dapat mempengaruhi pertumbuhan fitohormon. Fitohormon adalah sekumpulan zat yang membantu pertumbuhan, sering disebut sebagai zat pertumbuhan atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan pada tanaman ada yang bermacam-macam, di antaranya yaitu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Hormon pertumbuhan sendiri bertugas untuk memacu atau merangsang bagian tertentu untuk melakukan pembelahan sel agar tumbuhan semakin besar. Hormon yang utama yaitu hormon auksin. Kerjanya akan efektif bila tidak ada cahaya, bekerja mempengaruhi, mempercepat serta proses pembelahan sel-sel meristem di ujung-ujung tunas, batang, dan akar. Dengan sifat ini, auksin tubuh dapat sangat cepat di tempat yang gelap atau etiolasi. Ada yang tahu mengapa tanaman tumbuhan bisa melengkung? Apa sih penyebabnya? Perhatikan gambar ini ya. Nah, Ibu jelaskan. Jadi, kuncup apikal yang sedang tumbuh menghasilkan hormon auksin. Sementara itu, kerja auksin dihambat oleh adanya cahaya. Apabila sebagian kuncup apikal diarahkan pada cahaya matahari, akan terjadi pengangkatan auksin dari bagian yang terkena cahaya. Karena bagian yang terlindungi dari cahaya, pada keadaan ini dengan demikian auksin akan merangsang pertumbuhan sel-sel pada bagian yang terlindungi tersebut. Pada saat itulah secara bersamaan pertumbuhan sel-sel pada bagian yang terkena cahaya akan terhambat karena konsentrasi auksinnya rendah. Akibatnya batang akan tumbuh melengkung ke arah datangnya cahaya. Sudah paham kan kenapa batang melengkung? Sifat auksin ini digunakan oleh para petani juga untuk merangsang bagian menjadi buah tanpa pembuahan terlebih dahulu, sehingga kini muncul jenis buah tanpa biji seperti semangka, jeruk, dan lain-lain. Proses pembentukan buah tanpa pembuahan ini disebut partenokarpi. Auksin juga dipakai untuk memacu tumbuhnya akar pada batang-batang stek. Hormon giberelin dapat mempercepat tumbuhnya tunas dan mempercepat perbuahan atau vernalisasi, yang berarti mempercepat pembuahan. Sekarang juga kita dapat temukan buah-buahan melimpah sebelum musimnya kan? Nah, hal ini berkat penggunaan giberelin oleh para petani buah di luar musim berbuah. Di dunia pertanian, giberelin banyak dimanfaatkan karena fungsinya yang sangat istimewa. Antara lain, 1. Digunakan untuk partenokarpi, menghasilkan buah tanpa biji. 2. Mempercepat penuaan daun, sayuran, dan buah seperti jeruk. 3. Memacu pertumbuhan padang rumput untuk ternak. 4. Menyebabkan gerombolan buah anggur lebih panjang. 5. Anggur bahan tahan cendawan. 6. Mendorong produksi benih. 7. Oleh pembuatan bir digunakan mempercepat proses pembuatan malt. 8. Merenyahkan tangkai daun seledri. 9. Meningkatkan tanaman tebu dan produksi gulanya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa yang kanan dikasih hormon giberelin sehingga banyak tumbuh cabai yang banyak kan ya. Nah, yang kiri tidak ada hormon giberelin, maka hasil cabainya sedikit. Yang ketiga yaitu hormon sitokinin. Dinamakan sitokinin karena memacu sitokinesis atau pembelahan plasma sel. Sitokinin terdapat di jaringan pembuluh di berbagai jenis tumbuhan. Sitokinin ditemukan pula pada endosperma cairan buah kelapa muda, kapang, bakteri, dan bahkan hewan primata, lumut, ganggang coklat, ganggang merah, pinus, dan diatom. Keempat yaitu hormon absisat. Dihasilkan oleh kuncup menghambat pembelahan sel pada jaringan meristem apikal dan pada kambium pembuluh sehingga menunda pertumbuhan primer maupun sekunder. ABA atau asam absisat juga memberikan sinyal kepada kuncup untuk membentuk sisi yang akan melindungi kuncup dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang kelima yaitu hormon etilen. Buah-buahan terutama yang sudah tua melepaskan gas yang disebut dengan etilen. Etilen disintesis oleh tumbuhan yang menyebabkan proses pemacakan yang lebih cepat. Etilen digunakan oleh para pedagang untuk mempercepat pemasakan buah. Selain memacu pematangan, etilen juga memacu perkecambahan biji, menebalkan batang, dan mendorong gugurnya daun, serta menghambat pemanjangan batang kecambah. Selain itu juga etilen menunda pembungaan, menurunkan dominansi apikal dan inisiasi akar serta menghambat perpanjangan batang kecambah.
Dan masih banyak lagi hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua yaitu faktor luar atau eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan aerasi. Nutrisi adalah unsur makronutrien dan mikronutrien, misalnya karbon dioksida. Nutrisi diperlukan sebagai sumber energi dan sebagai penyusun komponen-komponen sel bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apabila suatu unsur tidak dapat tercukupi, tanaman akan mengalami defisiensi. Fungsi nutrisi ya. Nah, kedua adalah cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Selain nutrisi, cahaya dan air juga memiliki fungsinya sendiri sebagai faktor eksternal dalam perkembangan sebuah tumbuhan. Lamanya penyinaran dapat direspon oleh tumbuhan dengan berbeda-beda. Respon tumbuhan terhadap lama waktu terang atau siang dan gelap atau malam setiap harinya disebut dengan fotoperiodisme. Berikut gambarnya. Ketiga adalah suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Peran suhu terhadap transpirasi. Jika suhu naik, transpirasi meningkat sehingga tanaman kekurangan air dan hal ini akan mengganggu pertumbuhan. Yang keempat yaitu kelembaban. Berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembaban rendah, maka laju transpirasi meningkat sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Yang kelima yaitu aerasi. Kandungan oksigen di dalam tanah dipergunakan untuk aerasi pada akar. Jika kandungan oksigen cukup, maka aerasinya baik dan bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi. Baik, karena materi sudah selesai Ibu jelaskan, nah Ibu mau memberikan tugas ke kalian. Sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Membaginya secara berhitung saja dari depan. Di kelas ini kan ada 25 orang siswa, berarti satu kelompok 5 orang. Ayo sekarang berkumpul dulu dengan kelompoknya. Baik, jika sudah berkumpul, sebelum itu Ibu akan memberikan terlebih dahulu LKS tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Nah, jika semua kelompok sudah mendapatkan LKS, maka kalian belajar dan berdiskusi terlebih dahulu materi yang ada di LKS tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi materi. Baik, setelah kalian berdiskusi, barusan Ibu akan membuat games. Jadi di meja Ibu sudah ada soal tentang materi yang akan kalian games perebutkan. Nah, kalian ambil kartu di depan dan jawab sesuai dengan jawaban yang tepat. Semakin banyaknya jawaban yang tepat, maka kelompok kalian akan semakin unggul. Dan satu jawaban bernilai 10 poin. Nanti kelompok yang menang akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Sudah jelas? Siap? Mulai! Oke, berhenti, cukup. Wah, ternyata meriah, sangat semangat sekali ya. BO plus untuk kelompok 4 karena mendapatkan skor 60 poin. Kalian sangat antusias sekali. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pertemuan kali ini. Kita juga sudah melakukan games dan juga diskusi. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi volume atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka. Macam-macam pertambahan ada 2 proses.
yaitu perkecambahan hipogel, kotiledon atau kotiledon yang masih berada di dalam tanah, dan perkecambahan epigel atau kotiledon yang ikut terangkat di atas tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah faktor internal, seperti gen dan hormon tumbuhan, auksin, giberelin, sitokinin, asam absisa, dan etilen, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor internalnya adalah nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan aerasi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian post-test tentang materi barusan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup hari ini. Kerjakan dengan baik dan benar, jangan terburu-buru ya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, silahkan dikerjakan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Diharapkan kalian semua dapat memahami dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19. Oke, untuk hari ini sudah Ibu cukupkan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan sebuah eksperimen ya mengenai perkecambahan. Nanti Ibu kirim LKPD-nya dan ada cara kerjanya. Eksperimen ini dilakukan di rumah selama 1 minggu. Nanti pas pertemuan dibawa ya. Nah, Ibu cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti pelajaran Ibu kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.